dan melakukan pendampingan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Tadi di sesi pagi ke siang Mbak Eni dari IOM sudah menjelaskan banyak gitu ya tentang fakta tindak pidana perdagangan orang. Kemudian juga tadi ada menjelaskan juga sekilas begitu ya tentang bagaimana norma sosial itu berkontribusi pada penanganan kasus kekerasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini saya lanjut aja. Jadi Ibu Bapak yang sudah punya pengalaman, karena kalau dilihat background-nya itu semuanya rata-rata adalah para pendamping dan peksos yang bekerja di UPTD maupun di lembaga layanan. Jadi paling tidak norma sosial secara umum adalah begitu gitu ya. Secara umum adalah aturan yang berlaku dan mengikat gitu, individu atau warga. Dan biasanya memang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk hidup. Sementara kalau kita lihat norma sosial itu bisa jadi gabungan dari norma-norma yang ada, yang mungkin tidak hanya 4 ini yang sudah lazim dikenal, tapi juga mungkin ada norma-norma lain yang memang berlaku dan mengikat bagi masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Jadi mungkin tidak sama norma sosial ini di wilayah masing-masing atau berbeda di wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Nah, kalau kita lihat gitu ya, karena tadi Mbak Eni juga sudah menjelaskan minimal 88% itu adalah korban tindak perdagangan orang adalah perempuan, maka kita akan lihat sekilas begitu ya Ibu Bapak mengenai norma sosial yang berkaitan dengan perempuan ini yang sering sudah banyak didengar. Larangan pulang malam, larangan berduaan dimanapun itu terjadi gitu. Kemudian bagaimana menjaga kehormatan, martabat dan kesucian itu lebih ditekankan pada perempuan. Kemudian ada di satu sisi yang kemudian wilayah tertentu itu perempuan sebagai pencari nafkah, ada juga yang kemudian tidak, ini tergantung dari norma di wilayah masing-masing ya. Kemudian pekerjaan di dalam rumah, jadi perempuan sebagai pekerja di dalam rumah atau pekerjaannya adalah di dalam rumah itu di umumnya seperti itu gitu ya. Kemudian diidentikan sebagai penyabar, penerima gitu ya, nerima, kemudian taat dan patuh. Di satu sisi di wilayah tertentu dia penerima mahar, dalam tanda kutip ya kalau terjadi perkawinan, ada juga di wilayah tertentu itu juga dia yang kemudian pemberi mahar atau pembeli gitu ya. Terus kemudian diidentikan dengan orang yang seseorang gitu ya, subjek yang kemudian dipimpin atau follower, kemudian pendidikan perempuan tidak diutamakan. Ini sekilas norma sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin perempuan. Nah, ini tadi fakta sosial. Tadi sudah dijelaskan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang memang tidak melihat jenis kelamin, suku, usia, budaya maupun agama. Siapapun dapat menjadi korban perdagangan orang. Namun perempuan lebih rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang daripada laki-laki. Kemudian kondisi sosial, kondisi geografis, tradisi, dan norma di wilayah tertentu bisa jadi pendorong gitu ya, pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Misalkan wilayah perdesaan dengan angka kemiskinan, kemudian wilayah perbatasan yang kemudian memudahkan orang untuk bermigrasi tanpa pengawasan dan aturan yang ketat. Misalkan daerah Batam, misalkan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Kemudian kita juga lihat gitu ya, data KPPA 2017, 2016 juga sama, 2015 juga sama. 5 provinsi ya, minimal 5 provinsi dengan angka kasus kekerasan tindak pidana perdagangan orangnya paling tinggi itu NTT, NTB, Jatim, Jateng, dan Jabar. Nanti bisa dianalisa NTT daerah secara geografis seperti apa, kondisi sosialnya masyarakat seperti apa, kemudian ada Jatim, Jateng, dan Jabar, itu adalah dari Kepulauan Jawa yang terbesar itu menduduki juga 3 besar gitu ya, 3 besar angka kasus kekerasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian kalau kita lihat lagi ke dalam gitu ya, perempuan lebih rentan jadi korban tidak pidana walaupun untuk eksploitasi ekonomi juga ada, tetapi lebih banyak ditemukan itu adalah untuk menjadi korban eksploitasi seksual, prostitusi, perbudakan seksual, dan lain-lain. Sementara kalau kita lihat untuk perdagangan
laki-laki atau jenis kelamin laki-laki itu memang lebih banyak untuk tujuan eksploitasi ekonomi. Banyak adalah ABK, diberi kanan dan sebagainya, itu terkait jam kerja, kemudian upah gitu ya. Seperti itu. Cuma kalau perempuan lebih banyak kasusnya adalah di eksploitasi seksual. Ini tidak lepas nanti berkaitan dengan norma sosial yang berkaitan dengan peran perempuan dan laki-laki. Nah, ini sebenarnya yang faktor terjadinya tadi sudah banyak juga disampaikan. Jadi kemiskinan tidak selalu menjadi faktor utama, tapi ini saling berkaitan karena kemiskinan juga bisa dipicu dengan kondisi norma sosial, praktek budaya tertentu, misalkan praktek budaya yang kemudian memisihkan perempuan atau kemudian praktek budaya yang penuh kekerasan itu juga menimbulkan kemiskinan, kemudian yang tidak memberikan akses pada perempuan untuk bekerja itu juga berkontribusi pada kemiskinan, itu jadi memang saling berkolerasi. Kemudian juga terkait juga penegakan hukum yang terkait dengan TPPO. Jadi tidak hanya ansih gitu ya, tidak hanya ansih tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kalau kita lihat unsur-unsur yang akan menuju tindak pidana perdagangan orang itu juga berkaitan. Kalau Mbak Eni tadi sudah menyampaikan bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang adalah 3 gitu ya, 3 unsur yang harus dipenuhi, kecuali anak itu ada 2 unsur gitu ya, karena cara itu tidak dilihat kalau anak. Nah, ini pun juga sama. Kadang-kadang hanya perekrutannya aja yang kemudian melanggar tanpa kemudian belum terjadi eksploitasi gitu. Ini bisa jadi unsur teman-teman bisa mengidentifikasi ini, bisa mengidentifikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang. Tapi kalau dilihat secara kultur hukum itu memang perlu memenuhi, tetapi di tindak pidana perdagangan orang juga menyertai hukum terkait, misalkan pemalsuan dokumennya, misalkan kemudian berkaitan dengan perpindahannya, berkaitan juga dengan perpindahan yang misalkan ada terjadi kasus kekerasannya, itu bisa terjadi penegakan hukum yang lain, atau juga berkaitan dengan migrasi yang tadi sudah banyak disinggung, migrasi yang tidak aman atau yang undocumented, atau yang documented kemudian menjadi undocumented, yang kemudian turut serta dalam unsur gitu ya, unsur tindak pidana perdagangan orang. Atau hanya caranya misalkan ya, tidak ada terjadi pengangkutan, tapi terjadi caranya, kemudian tujuannya untuk eksploitasi seksual, maka meskipun tidak bisa dibuktikan ya secara kultur hukum menjadi tindak pidana perdagangan orang, tetapi itu secara perspektif itu sudah masuk dalam kerangka tindak pidana perdagangan orang, maka tentu itu bisa kemudian hanya di bagian tujuannya yang kemudian bisa ditegakkan dengan hukum yang terkait. Kemudian kenapa penting gitu ya pendekatan dengan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang itu minimal gitu ya, minimal pendekatan norma sosial yang kemudian menitik beratkan pada pengakuan bahwa individu itu cenderung salah gitu ya, memahami sikap dan atau perilaku lain dalam konteks hubungan interpersonal, misalkan orang lain itu berbeda dari lingkungan mereka sendiri, sebenarnya meskipun dalam ajarannya itu tidak ada perbedaan, tetapi cara orang melihat itu kemudian yang menjadi berbeda. Nah, kemudian pendekatan sensitif gender itu yang menitik beratkan gitu pada fakta bahwa adanya perbedaan realitas kehidupan gitu ya, jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, itu dititik beratkan ke situ dalam proses penanganan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian juga tujuannya adalah memastikan layanan yang diberikan kepada korban tidak berdampak pada perbedaan manfaat yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau tadi dilihat kecenderungannya gitu ya, kecenderungannya layanan itu lebih banyak yang secara komprehensif itu ditujukan untuk perempuan, itu tidak lain karena memang selain jumlah kasus kekerasan tindak pidana perdagangan orang itu yang lebih banyak perempuan. Ini juga, sekali lagi juga berkaitan dengan cara gitu ya, pendekatan yang memang tidak sensitif gender atau belum sensitif gender, karena tidak banyak ditemukan atau tidak banyak juga laki-laki yang kemudian melaporkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
sehingga layanannya pun lebih banyak yang memang tersedia untuk perempuan, sehingga laki-laki kesulitan untuk mengakses. Tadi di sesi pertama di-sharingkan oleh beberapa kawan, mengakses layanan terutama gitu ya, layanan psikologis untuk laki-laki, padahal dampaknya juga sama. Secara psikologis mungkin dampaknya sama, tapi ada juga dampak yang berbeda. Nah, dampak kebutuhan layanan dan cara penanganan tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana perdagangan orang perempuan, tentu berbeda dengan korban tindak pidana laki-laki. Layanan medis sosial itu mungkin juga karena ini ya melihat apa dikontribusikan juga dari perspektif bias gender juga yang mungkin tidak imbang. Misalkan kita melihat bahwa laki-laki cenderung lebih kuat, maka secara psikologis tidak membutuhkan layanan medis, atau kemudian laki-laki lebih punya hak privilege di masyarakat sehingga dukungan itu tidak mudah tidak sulit untuk didapatkan, sehingga tidak perlu diintervensi. Misalkan kayak begitu. Tapi kita akan lihat, biasanya akan dilihat case per case gitu ya, kasus per kasus seperti apa tindak pidana perdagangan orang yang kemudian korbannya laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian bagaimana memastikan proses penanganan dengan pendekatan sensitif gender? Karena memang perspektifnya yang dibangun, kemudian selama ini fakta sosialnya kasus tindak pidana perdagangan orang yang lebih rentan karena fakta sosialnya adalah perempuan, maka memang secara proses penanganan yang sensitif gender memang memastikan keterlibatan perempuan. Ini ya, keterlibatan atau dalam tanda kutip lah ya, memastikan keterlibatan korban, terutama perempuan korban dalam proses penanganan, mulai dari akses layanan sampai proses hukum. Tadi di sesi Mbak ini juga sudah jelaskan bahwa proses hukum gitu ya, memproses hukum maupun tidak itu memang menjadi pilihan dari si korban, termasuk korban perempuan gitu. Itu harus mau tidak mau memang harus aku sebagai keputusan yang merdeka. Yang harus dilakukan oleh pendamping atau yang dipastikan pendamping itu adalah seluruh informasi itu tersampaikan ke korban. Kemudian mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan korban. Ini yang kemudian juga sudah diadopsi di beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan. Misalkan yang tadi disampaikan Perma 3 2017. Kemudian yang terbaru adalah pedoman bagi kejaksaan ya, para jaksa untuk mengadili perempuan dalam memperoleh akses keadilan kalau di kejaksaan. Nah, ini kalau di Perma 3 memang bisa juga mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan pengalaman seksualitas sebelumnya. Jadi mempertimbangkan pengalaman perempuan, tetapi juga tidak menggunakan pengalaman perempuan, terutama pengalaman seksualnya itu sebagai salah satu dasar untuk membedakan gitu ya perilaku dan juga sikap. Gitu. Kemudian mendengar keputusan korban menjadi tolak ukur. Yang tadi saya sampaikan bahwa yang perlu dipastikan itu adalah informasi ke korbannya. Bicara soal keputusan apakah ingin mendapatkan layanan A, B, C, D, ataukah kemudian ingin memproses dan tidak memproses, itu menjadi keputusan yang harus dalam tanda kutip ya, harus dipatuhi ya gitu, harus dipatuhi oleh pendamping atau menjadi tolak ukur bahwa itu memang keputusan yang mandiri dan berdaya. Kemudian mengakui pemberdayaan dan penguatan perempuan sebagai bagian dari berjalannya hukum. Karena kalau kita lihat gitu ya, sistem hukum itu yang juga kalau teman-teman pendamping pasti sudah sangat hafal gitu ya, fasih bagaimana substansi, kultur dan juga secara struktur itu tidak sensitif terhadap gender perempuan, sensitif gender gitu ya. Sorry. Ramadan Tidak sensitif gender. Kemudian Ramadan remote mana? Bentar saya. Remote kok. Remote kan
Oke, Dian lagi ada gangguan ya. Ajudan terjemot. Ada ajudan. Oke. Oke, lanjut Dian. Halo. Oke, bentar ya, aku lanjutkan. Remote. Aduh, biasa kalau di rumah. Aduh. Oke, sampai mana ya? Ini ya. Memastikan proses penanganan tadi. Screen-nya kelihatan apa enggak? Masih. Masih ya. Nah, memastikan proses penanganannya itu sudah informasinya sudah cukup gitu ya. Kemudian mengakui pemberdayaan dan penguatan perempuan. Suara Dian hilang? Suara hilang ya? Udah, enggak hilang. Udah. Mengakui pemberdayaan dan penguatan perempuan sebagai bagian dari berjalannya hukum itu sendiri. Nah, tadi itu ya kalau teman-teman pendamping atau di UPTP dan TP2A atau di Dinsos atau di pekerja sosial gitu ya, sudah sangat hafal bagaimana struktur, kultur, dan juga substansi hukum itu yang tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan. Maka proses penguatan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang termasuk bagaimana korban memutuskan dan memilih gitu ya, memilih seperti apa dia merespon kasus yang dialaminya itu menjadi bagian dari berjalannya hukum itu sendiri. Jadi dia yang kemudian menjadi korban, informasinya sudah didapat, maka kemudian dia yang akan merespon dan mengambil keputusan apakah saya akan melanjutkan dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai situasi yang ada yang tentunya tidak sama satu dengan yang lain, tapi yang perlu dipastikan adalah keputusan dan juga seluruh proses kekhawatiran yang kemudian menghambat korban gitu ya, menghambat korban terutama korban perempuan untuk mendapatkan keadilan itu kemudian sudah coba didukung gitu, sudah didorong, sudah coba dipenuhi sehingga keputusan akhir terbalik di korban, terutama korban perempuan. Karena kalau sekali lagi ya, kalau keputusan korban tindak pidana yang berjenis kelamin laki-laki mungkin akan lebih mudah karena tidak banyak pertimbangan gitu ya. Tetapi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, terutama yang untuk tujuan eksploitasi seksual, maka pertimbangannya akan banyak dan menyeluruh. Maka itu yang kemudian kita hormati sebagai bagian dari proses hukum itu sendiri, yang gimana korban memilih, dan itu bisa menjadi proses pembelajaran ke depan untuk tahap advokasi berikutnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menyertakan peran serta masyarakat gitu ya, terutama memang masyarakat yang berjenis kelamin perempuan di dalam proses penanganannya. Kenapa? Apakah yang masyarakat nggak bisa kelamin nggak pakai ini laki-laki tidak perlu? Tentu perlu gitu. Cuma memang karena memang di dalam kebutuhannya gitu ya, berdasarkan beberapa pengalaman itu memang ada kebutuhan dukungan gitu ya, dukungan komunitas yang sebaya begitu ya, dalam tanda kutip satu kelompok jenis kelamin untuk bisa saling memahami dulu apa yang dialaminya, kemudian seperti apa pengalaman menjadi korban, itu menjadi sangat penting bagi masing-masing untuk mendapatkan dukungan, meskipun itu tidak menafikan peran serta gitu ya masyarakat secara umum gitu ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kebutuhan gitu ya, kebutuhan layanan, kemudian sikap dan juga dampak yang berbeda, maka kita juga bisa mengintervensi gitu ya, bagaimana pendekatan norma gitu ya, norma sosial yang kemudian masing-masing wilayah beda dengan sensitif gender. Kalau kita lihat gitu ya, bagaimana sensitif gender itu dilihat dari layanan, yang dilihat dari dampaknya gitu ya. Secara dampak medis mungkin ada yang berbeda gitu ya dari
tindak korban laki-laki yang menjadi tindak pidana perdagangan orang dengan perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Misalkan kalau MS itu semua bisa mengalami, VCT juga semua menjadi kebutuhan, tetapi proses kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian kelahiran, kemudian aborsi, kemudian ada gangguan kehamilan itu yang hanya spesifik dimiliki oleh perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam tanda kutip. Maka memang layanan yang dibutuhkan memang harus mencakup layanan yang sensitif gender itu, mempertimbangkan kondisi perempuan gitu ya. Kemudian yang tadi layanan psikologis dalam tanda kutip juga layanan spiritual gitu ya. Itu memang kalau kita lihat mungkin juga saya salah gitu ya, koreksi, karena ini memang kebanyakan yang muncul gitu ya. Karena saya sendiri tidak punya cukup banyak pengalaman yang berkaitan dengan pemulihan psikologis dan spiritual untuk korban tidak pidana perdagangan orang yang laki-laki, gitu. Terlebih laki-laki dewasa. Kalau laki-laki anak itu mungkin beberapa, tapi kalau yang laki-laki dewasa itu secara psikologis tidak punya pengalaman di sana. Trauma rasa bersalah itu menjadi ciri khas gitu ya, ciri khas perempuan, karena memang fakta sosial ada tadi yang bersumber pada norma sosial di mana perempuan secara kultur gitu ya, secara kultur memang banyak norma sosial yang melabelkan gitu ya, memberikan label stigma itu lebih buruk kepada perempuan, maka secara psikologis dan spiritual itu dampaknya akan lebih berat di perempuan. Misalkan trauma itu mungkin semuanya mengalami trauma, tapi rasa bersalah, membenci diri sendiri, kemudian ketakutan dan keinginan bunuh diri, gelisah, cemas itu kemudian yang menjadi khas dari dampak perempuan yang menjadi tindak pidana perdagangan orang gitu ya. Sementara kalau laki-laki mungkin bisa jadi saya salah, itu tidak sampai sedemikian hebatnya, karena memang secara kultur sosial itu perspektif gendernya laki-laki yang yang namanya bias gender kan dampaknya tidak hanya ke laki-laki, tidak hanya ke perempuan, tapi juga ke laki-laki, karena dia dikonstruksikan sebagai sosok manusia yang tangguh, maka untuk mengekspresikan dampak secara psikologis dan spiritual itu menjadi lebih sulit bagi laki-laki untuk mengekspresikan dampak secara psikologis dan sosial, itu juga menjadi PR tersendiri ya. Kemudian secara sosial itu juga sama, bantuan biaya hidup, kemudian bantuan usaha dan penguatan, tentunya sesuai dengan kondisi norma yang ada. Kemudian rumah aman, nah ini tentu bagi para pendamping gitu ya, khususnya di wilayah transit dan juga wilayah tujuan yang berbeda gitu ya, yang berbeda kultur dengan wilayah asal, ini yang kemudian memang perlu memahami norma sosial yang berlaku di daerah asal gitu ya. Misalkan soal kebiasaan makan gitu. Ini juga akan menjadi menjadi stigma tersendiri. Misalkan saya sendiri punya pengalaman ketika ada korban dari Nusa Tenggara Timur gitu ya, kemudian mau di transitnya adalah lewat Jawa Tengah, kemudian kita tidak memahami kultur dan kebiasaan mereka, cara makan dan seperti apa makanan yang biasanya mereka makan, kemudian itu berdampak pula pada kesehatan mereka kena diare, kemudian tidak nafsu makan, sehingga berdampak pada kesehatan, drop dan dia kena usus buntu dan sebagainya, itu karena secara kultur tidak memahami kebiasaan mereka. Itu menjadi perhatian bagi wilayah, khususnya ya wilayah transit maupun tujuan teman-teman. Kemudian tentu di kebiasaan selain itu ya, kebutuhan di rumah aman itu akan berbeda. Misalkan selama di rumah aman, perempuan akan kebutuhan sebagai khas diri perempuan ya, ada pembalut, kemudian vitamin
di tahap pertama proses BAP yang tidak sensitif terhadap korban, misalkan menyudutkan, menyalahkan, menstigma, kemudian memberikan label, itu yang kemudian harus dipastikan oleh pendamping. Kemudian di sesi tadi saya juga melihat bagaimana gitu ya, yang pertama, yang terakhir adalah rujukan, memastikan setiap tahapan proses rujukan itu juga mengadopsi menggunakan metode kritis gitu, bagaimana selalu harus diulang-ulang gitu ya, karena kalau tidak nanti hilang pendekatan sensitif gendernya itu. Memang harus selalu diulang dan ditanamkan bagaimana kondisi perempuan di wilayah tersebut. Mungkin yang berbeda dengan wilayah Sumatera kebanyakan dengan wilayah Kalimantan tentu beda, dan itu yang akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi cara penanganan kasus dan keberhasilan penanganan kasus. Keberhasilan penanganan kasus itu tentu tidak hanya diukur dari bagaimana proses perempuan terutama yang korban penanganan. Kemudian adat istiadat tadi, kemudian dukungan, kemudian kebijakan lokal korban TPPO. Kayaknya itu sebagai pemantik. Nanti jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum nanti masuk ke sesi yang diskusi kelompok. Halo Kak. Silakan dia, sama aku tadi yang terputus. Oh gitu ya. Ya, itu Kak yang bisa saya sampaikan gitu sebelum nanti kita akan masuk ke Breakfast Room. Itu sebagai pemantik aja bagaimana Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman dan berdiskusi gitu ya di sini gitu. Yang mungkin bisa di-sharingkan. Ya, baik. Bapak Ibu tadi sudah materinya sudah disampaikan oleh Mbak Dian. Silakan kalau ada ingin ditanyakan, diperdalam atau ingin lebih jelas lagi terkait dengan pendekatan sensitif gender ini dalam penanganan korban TPPO ya. Silakan Ibu Bapak bisa raise hand atau langsung unmute. Atau saya di chat juga belum ada ya. Apakah Bapak Ibu sudah paham ya terkait dengan sensitif gender? Bagaimana ketika menangani korban TPPO maka pendekatan sensitif gender ini digunakan gitu. Untuk sebenarnya kegunaannya tuh sebenarnya dia kayak analisis kayak pisau gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bisa menelaah satu kasus itu dengan pendekatan sensitif gender, kita akan ngelihat sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan atau dampaknya atau justru akar masalahnya itu sendiri bisa terlihat gitu. Nah, bagaimana menggunakan itu mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan. Adakah? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa ke kasus, Dian. Mungkin lebih mereka bisa lebih aktif
atau lebih bisa menelaah ketika dia diturunkan menjadi kasus gitu. Pembahasan kasus. Atau kemudian ibu bapak ada yang kemudian bercerita tentang kasus tindak pidana perdagangan orang, kemudian kita bisa sama-sama begitu. Atau tadi ya kita bedah yang kasusnya Jum tadi ya, Juminarti ya. Tadi kan belum dibahas secara dalam. Tapi kalau misalnya kita analisis, jadi kasus itu kan kasus anak yang diperdagangkan oleh anggota keluarga. Nah, tadi hambatannya itu menurut Mbak Jum adalah ketika akan dibawa atau ditangani ke proses hukum, maka pihak keluarga kan mati-matian nih untuk menahan gitu loh. Nah, kira-kira dengan metode dengan kasus ini dibedah dengan analisis sensitif gender tadi yang disampaikan oleh Dian atau norma sosial tadi yang sudah disampaikan oleh Dian, bagaimana kita bisa melihat dengan utuh kasus ini, kemudian pendekatannya seperti apa, supaya misalnya anak ini memang bisa lepas dari jeratan keluarga yang mengeksploitasi dia gitu. Ya, kalau dilihat dari yang disaringkan oleh Bu Jum itu ya, tentang kasus perdagangan orang, khususnya eksploitasi, di mana pihak terdekat gitu ya, keluarga terdekat, orang tua gitu ya, orang tua kemudian menjadi salah satu pelaku gitu ya, salah satu pelaku tindak pidana perdagangan orang, memang perlu ya ini yang dinamakan sensitivitas gender, karena kita perlu melihat gitu ya kultur yang ada di sana. Kenapa kultur yang ada di sana? Karena ini untuk menentukan proses penanganannya, termasuk proses layanan ya, khususnya reintegrasi sosial dan rehabilitasi sosialnya. Apakah memang masih memungkinkan gitu ya kalau keluarga terdekat menjadi pelaku, maka keluarga jauh gitu ya yang kemudian dapat mengambil alih gitu ya, dapat mengambil alih proses dalam tanda kutip itu pengasuhan dan perwalian sementara gitu ya. Karena kalau memang itu kalau disesuai dengan undang-undang, kalau memang si anak ini dalam usia anak, memang di Undang-Undang Perlindungan Anak itu dimungkinkan untuk pencabutan hak asuh gitu ya. Tetapi apakah ini kemudian menjadi satu-satunya opsi gitu ya? Tentu akan dilihat dari kultur yang ada di sana. Nah, harus dilihat seperti apa kulturnya, kemudian apakah ada alternatif gitu ya, keluarga jauh yang untuk proses pengasuhan gitu ya, pengasuhan sementara atau perwalian sementara gitu ya, itu yang mulai kemudian diidentifikasi. Karena kalau memang dia usianya anak, tentu keputusan terbaik dalam bagi anak ya dalam tanda kutip itu memang dipertimbangkan, tetapi tidak secara mutlak gitu ya. Secara mutlak itu artinya saya nggak mau proses hukum karena orang tua saya, tentu tidak seperti itu. Karena sebagai pendamping, sebagai pekerja sosial, tentu kita perlu mencari alternatif gitu ya, alternatif dukungan, terutama dari keluarga jauh. Kalau memang keluarga jauh tidak ada atau tidak bersedia begitu ya, dikarenakan beberapa faktor hal, termasuk juga kultur di sana yang tidak memungkinkan, itu juga bisa kemudian secara kedinasan gitu ya, secara kedinasan pemerintahan bisa mengambil alih sementara proses pengasuhan dan perwalian. Kemudian sambil mengidentifikasi dukungan apakah memungkinkan untuk mengembalikan gitu ya secara kultur di sana, mengembalikan anak ini ke situasi yang ke kulturnya, ke wilayah yang sama. Karena bisa jadi di orang tuanya mungkin sudah diputus gitu ya dalam tanda kutip sementara gitu ya proses perwalian dan pengasuhannya, tetapi apakah memungkinkan dia kembali ke sana si anak ini? Karena kalau kemudian tanpa pendekatan sensitif gender, maka keputusan terburunya adalah langsung mencerabut gitu ya. Ya sudah, karena situasinya tidak memungkinkan di sana, maka langsung dicabut. Padahal tidak serta-merta demikian. Karena kalau memang secara kulturnya masih memungkinkan dia balik meskipun tidak diasuh
oleh gitu ya, tidak diasuh oleh orang tua gitu ya, karena dia menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang, maka bisa dengan metode pengawasan oleh orang-orang yang memang profesional dan ditunjuk oleh lembaga, misalkan lembaga atau pemerintah tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap si anak itu ketika di dalam proses di sana, karena langsung mencerabut teman-temannya, lingkungannya itu juga membutuhkan proses yang panjang dan juga persiapan secara psikologis dan sosial untuk memberikan lingkungan yang baru. Itu memang tidak mudah, tapi kalau memang memungkinkan untuk dia kembali lagi ke lingkungan awal dengan kemudian memisahkan gitu ya, memisahkan dengan orang tuanya, itu akan menjadi opsi gitu ya, alternatif pilihan selain gitu ya, memberikan lingkungan yang baru, teman yang baru, sekolah yang baru, orang tua yang dalam tanda kutip orang tua yang memberikan pengasuhan yang baru itu. Karena masing-masing tentu punya persiapan yang matang gitu. Itu juga perlu dilihat ke sana. Kemudian, nah ini juga hambatan bagaimana para orang tua gitu ya di dalam proses, karena kalau anak-anak dalam usia anak kan tidak bisa memutuskan bahwa saya akan proses hukum ataukah enggak. Yang harus memutuskan itu kan kemudian orang dewasa. Kalau ini orang tuanya tidak sudah dalam tanda kutip cacat gitu ya, cacat secara hukum karena dia menjadi pelaku tindak pidana, maka orang-orang dewasa yang diberikan kewenangan misalkan di UPTD, P2DP2A atau PT di dinas sosial itu yang kemudian mengambil alih proses perwalian itu, yang kemudian memutuskan untuk proses hukum ini demi kepentingan terbaik anak. Artinya memisahkan sementara waktu sambil apakah ada perubahan secara perilaku ya kepada orang tuanya. Karena tidak boleh kemudian undang-undang itu mencabut selamanya hak pengasuhan dan perwalian itu. Kalau memang dimungkinkan di kemudian hari itu ada perubahan perilaku, itu yang kemudian bisa didapatkan kembali. Karena bagaimanapun gitu ya, bagaimanapun tumbuh kembangnya si anak-anak ya tentu adalah di lingkungannya. Nah, kabar terbaiknya adalah di pedoman yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung itu mengatur memungkinkan bagaimana pembatasan orang-orang gitu ya dalam lingkungan rumah tangga, karena kita bisa masuk itu menjadi bagian dari kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam tanda kutip itu, bagaimana jaksa itu juga sudah bisa mengajukan dalam waktu misalkan dalam jangka 100 meter atau 101 kilometer itu tidak boleh mendekati si anak-anak atau tidak boleh mendekati korban. Kemudian dalam jangka waktu tertentu dia tidak boleh kemudian berdekatan. Jadi secara jarak dan waktu itu kemudian diatur. Kalau dulu kesulitannya di Undang-Undang PKDRT itu diatur gitu, tapi tidak diatur secara peraturan teknisnya. Tetapi di 2021 itu kemudian diatur bagaimana jaksa bisa kemudian memberikan hukuman tambahan untuk dibatasi ruang geraknya dan juga dibatasi aksesnya terhadap si korban, terutama yang anak-anak. Gitu Kak Susi. Itu salah satu caranya. Mungkin tidak bisa cukup komprehensif, tapi memang paling tidak saat